jauh dari hiruk-pikuk ibu kota di wilayah timur Indonesia. Tidak ada kata lain yang bisa kita sampaikan selain bahwa situasi memprihatinkan. Nasib ribuan orang seolah terlupakan. Katakanlah macam bupati, belum pernah datang ke Palu. Mencoba bertahan sendiri, menerka misteri alam. Ancaman masih terus menerus sampai saat sekarang di Rokatenda. Di wilayah yang tengah berebut kekuasaan, ya Januari sampai dengan Maret itu jatuh bersamaan dengan pilkada, lalu semua sibuk dengan urusan itu. kemanusiaan bisa jadi nomor sekian. Halo, hari ini 360 hadir kembali dalam episode khusus. Selama 60 menit ke depan, kami akan menayangkan 3 segmen penelusuran Amanda Falani di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, di wilayah timur Indonesia ini, di sebuah pulau kecil, Pulau Palue, Gunung Rokatenda, masih menunjukkan tanda bahaya. Sejak akhir tahun 2012, ribuan penduduk pulau meninggalkan tanah kelahiran mereka, mengungsi dengan sebuah harapan, bencana akan segera berlalu. Namun asa itu masih jauh dari kenyataan. Berbulan-bulan setelah tanda bahaya pertama, Rokatenda belum juga melunak. 8.000 orang nekat memilih bertahan di rumah mereka. Meski berbagai ancaman bahaya, letusan Rokatenda ada di depan mata. Pilihan yang beresiko nyawa ini dianggap lebih baik daripada tinggal di pengungsian yang tak layak selama berbulan-bulan dan diabaikan. Dari kejauhan, Gunung Rokatenda tampak begitu tenang. Padahal sejak Oktober tahun 2012 lalu, gunung berapi di Pulau Palue ini sudah beberapa kali meletus. Ribuan penduduknya mengungsi ke wilayah lain di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Ende dan Sika. Di 2 kabupaten inilah saya mendapati kenyataan pahit. Mereka adalah penduduk Pulau Palue yang sudah hampir 7 bulan meninggalkan tanah kelahiran, bertahan di tenda-tenda pengungsian. Untuk makanannya itu cukup, tapi yang paling penting itu adalah pemukiman rumah. Dalam hal ini rumah, karena tidak layak kalau tetap seperti begini dalam kemah. Wilhelmina adalah salah seorang relawan yang saya temui di Desa Mausambi, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Ia mengurus 71 keluarga yang mengungsi ke desa ini. Ibu sebagai koordinator itu atas inisiatif sendiri atau memang diminta didukung oleh pemerintah pusat ataupun daerah, Bu? Inisiatif sendiri. Karena saya mengingat teman-teman saya, bapak-bapak ibu dari Palue, sumber daya manusianya kurang, agak rendah. Jadi saya inisiatif untuk bisa bagaimana memacu mereka ke depan. Menangani pengungsi bukanlah perkara mudah. Wilhelmina mengurus kebutuhan mereka mulai dari urusan makanan, kesehatan, hingga MCK. Lalu bagaimana kegiatan untuk mandi cuci kakus mereka, Bu? Mandi cuci, terus MCK itu di rumah-rumah warga. Oh, jadi menumpang di rumah warga ya? Menumpang di rumah warga. Bersama sejumlah relawan, Wilhelmina bekerja keras memenuhi kebutuhan pengungsi. Tapi pengungsian tetaplah pengungsian. Bukan tempat yang nyaman untuk dihuni, apalagi hingga berbulan-bulan. Nenek bagaimana tinggal di dalam kemah seperti ini? Nenek ingin tinggal di tempat seperti apa, Nenek? Nenek Tak semua pengungsi pasrah dengan keadaan. Sebagian dari mereka berupaya membangun tempat tinggal darurat dengan bahan baku seadanya. Termasuk Lena. Jadi bahan bangunan rumah cari sendiri? Cari sendiri di hutan dengan keluarga yang di sini, bersama dengan keluarga di sini. Ini nanti akan jadi tempat tinggal Ibu? Iya, jadi tempat tinggal Ibu. Dengan siapa nanti tinggal di sini? Dengan anak yang satu ini tinggal di sini. Lena dan pengungsi lainnya berjuang untuk tetap hidup layak. Setelah abu itu turun, hampir mau 1 bulan baru hujan. Dulu mereka hidup mengandalkan sumber daya alam Pulau Palue. Di pengungsian mereka menyadari tak bisa berdiam diri menunggu belas kasihan di lahan orang.
Lalu selama menjadi pengungsi, Ibu melakukan apa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan? Ya, kebun kacang tadi sudah rusak semua yang sudah diperiksa tadi. Hanya itu saja, tidak ada kebun lain. Punya siapa itu kebunnya, Bu? Itu tanahnya Pak Lius. Oh, jadi warga di sini. Ya, Ibu warga menumpang di sini untuk menumpang harus menggarap minta tanah itu. tanaman apa saja yang Ibu kerjakan untuk berladang? Kacang panjang, kacang hijau dengan jagung. Itu saja, tidak hasil semua tiga-tiganya, tidak hasil. Karena kena panas 1 bulan dan abu gunung api itu sampai di sini pada tanggal 2 itu hari, Februari. Itu, kena abu itu sampai mati semua, tidak ada yang hasil memang. Sudah berbunga tapi tidak ada hasil. Masih terekam di benak Lena ketika ia meninggalkan desanya Oktober 2012 lalu. Kondisi desa membuat hampir seluruh warganya mengungsi. Bentuknya rumah itu sudah hancur semua. Saya sudah tidak bisa tinggal lagi. Kalau dapur saya punya sudah telanjang semua, tidak ada yang seng di atas. Kalau baik kami piara berkempulan tinggal di sini. Di samping takut sekali, gunung terlalu besar. Menyala setiap hari tidak bisa. Tapi ada ribuan orang yang memilih bertahan menghadapi bahaya roka tenda daripada mengungsi. Saya menyeberang lautan Flores untuk menemui mereka. Bertahan juga ini anak kalau sementara itu asap naik, orang berteriak. 4 dari 8 desa di Kecamatan Palue termasuk zona berbahaya. Total ada 12.000 jiwa yang menghuni kecamatan ini. Sebagian dari mereka masih bertahan. Seperti Pio yang tinggal bersama kedua cucunya di dusun yang porak-poranda tersapu banjir lahar. Jadi bagaimana dengan nanti kemudian hari bagaimana dengan kami yang masih ada di sini? Kenapa Bapak masih tinggal di sini? Kenapa masih bertahan di sini? Kalau tidak ada rumah berarti saya tetap biar bertahan di sini tidak apa-apa. Daripada menumpang? Daripada menumpang. Itu jadi bikin saya sengsara. Apalagi saya pun cucu. Sengsara lagi diri. Bagaimana cara Bapak bertahan setiap malam? Kan pasti ada hujan abu. Pakai terpal. Kalau terpal dia bisa tahan. Kalau seng tidak bisa tahan. Setiap malam ada hujan abu? Hujan abu. Tidak sesak napas? Tidak sesak napas. Anggap seperti biasa. Kalau Bapak ditawarkan untuk keluar dari Pulau Palue, mengamankan diri di Pulau Flores, entah di Kabupaten Sika atau di Kabupaten Ende, dan Bapak diberikan rumah tinggal, Bapak mau? Saya mau. Mau? Mau ke kemana saja, yang pentingnya siap rumah dulu. Kami dari sini beberapa kakak ini pindah dari tempat ini. Seperti inilah kondisi rumah yang dihuni Pio dan kedua cucunya. Kan sebagian besar mereka sudah di mau mirip semua. Di desa Ua yang termasuk rawan bahaya, saya menemui pastor paroki, Romo Yan. Tidak ada kata lain yang bisa kita sampaikan selain bahwa situasi memprihatinkan. Ketika bencana terjadi, tugas sang pastor tak hanya memimpin umat di gereja saja, tapi juga menggalang bantuan bagi warga yang menjadi korban bencana. Kalau ada apa-apa nanti turun ke bawah ya. Saya sendiri pada saat itu menghubungi mereka dan mendesak mereka, hal utama adalah air bersih. Sampai dengan saat sekarang warga masih membutuhkan air bersih, juga makanan. Karena memang semua usaha ya pertanian itu semuanya sudah hancur. Romoyan mendampingi saya mengunjungi warga di desa-desa rawan bencana. Kami memulai perjalanan dari desa Ua menuju lereng Rokatenda. Akibat gempa dan banjir lahar, 80% jalan dan jembatan antar desa terputus dan rusak parah. Kami pun harus membuka jalan baru. Bahkan melalui jalur sungai, tempat material lahar mengalir jika turun hujan. Jalan inilah yang kini dilalui warga setempat sehari-hari. Tibalah kami di Nitung Lea. Desa yang hanya berjarak 2 km dari kubah gunung api. Di desa ini, para lansia bergeming menghadapi Rokatenda di tanah kelahiran mereka.
Kami ada tinggi kau, noai. Apa? Dia punya sendiri. Oh, nenek tidak bisa kemana-mana ini di sini saja. Karena kalau kau tua mina kapan? Iku aja. Nenek makan tiap hari makan apa? Nenek, kau karan orang nak kau pakai apa? Dia lagi di kaju lai umar abu itu berarti tu. Dia makan ubi kayu. Dia makan ubi kayu, singkong itu. Nenek sudah makan belum? Tanya. Nenek kau kakola Lai. Tadi dia belum makan. Mendingan kami mati di tanah kelahiran kami sendiri daripada kami mati sengsara di daerah pengungsian. Dan itu yang membuat mereka 8.000 ini tetap bertahan. Meski pilihan ini artinya berhadapan dengan berbagai kondisi sulit, seperti kelangkaan air bersih. Di desa di Tunlea tidak ada sumber mata air, hanya ada bak penampung air hujan yang bisa tangkap ketika di musim hujan. Lalu bagaimana ketika hujan itu bercampur dengan abu? Karena Terpaksa. terpaksa masyarakat harus menggunakan air yang tercampur dengan debu vulkanik. Karena sumber mata air tidak ada dan salah satu wadah juga di sini itu dari air pisang, tetapi dengan kondisi terakhir abu vulkanik ketika dia menyerang itu dan semua tanam itu mati semua dan tidak menjadi harapan sumber mata air dari itu. Felix juga menceritakan jerih payah warganya untuk makan. Bagaimana masyarakat di sini memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, Pak? Di sini makanan yang ada di sini jagung, ubi, kacang-kacangan. Itu juga yang sisa panenan tahun lalu yang masih ada. Tetapi saya untuk terakhir ini panenan tahun lalu itu sudah pada habis. Lalu distribusi bantuan antar desa apakah terpengaruh ketika pasca letusan? Bagaimana kondisinya? Jadi kondisi jalan ketika untuk pembagian logistik bantuan itu cukup parah, tetapi karena situasi mendesak maka masyarakat terpaksa harus jalan kaki berkilo-kilo ke tempat markas atau posko itu untuk memperoleh bantuan. Posko yang dimaksud Felix dibangun masyarakat secara swadaya. Ke posko inilah pihak-pihak yang peduli mengirimkan bantuan. Saya mengumpulkan warga saya di sini, umat saya di sini, yang peduli dalam situasi kondisi yang saat ini kita sudah alami, kita bentuk posko sendiri. Sebenarnya ada sebuah posko lagi di kantor kecamatan Palue. Tapi tak ada aktivitas apapun di sini. Saya lalu mencari Laurentius Regi, camat yang seharusnya paling bertanggung jawab di Pulau Palue. Dalam situasi seperti ini, apakah aktivitas pelayanan publik masih tetap berjalan? Pemerintah kecamatan saja tidak peduli pada situasi bencana atau melibatkan diri dalam posko, apalagi pelayanan publik. Amanda Falani menemui para pejabat yang seharusnya bertanggung jawab atas nasib korban bencana di kota yang tengah sibuk menggelar pemilu kada. Dia terkubur dalam hiruk pikuk persiapan pilkada. 360 segera kembali.